Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Muhammad Sarul Faruk dengan NPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan motor bakar dan traktor pertanian. Apa saja sih yang dibahas di dalam tersebut? Oke, di sini diambil oleh dosen Bapak Mareli Kelang Baunua STP MSI. Kemudian ada Bapak Sesongko Aji Wibowo. Kemudian perkenalkan, nama saya Muhammad Sarul Faruk dengan NPM 2414071025 dari kelas TEPA. Oke, di sini kita mengawali dengan motor bakar 4 tak. Apa sih motor bakar 4 tak tersebut ya? Di situ ada apa saja yang dibahas dan apa? Oke, kita awali dengan apa sih itu motor bakar? Jadi motor bakar adalah mesin yang berfungsi mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi panas melalui proses pembakaran. Kemudian energi panas tersebut diubah menjadi energi mekanik untuk menghasilkan gerakan. Artinya dari sebuah energi kimia kemudian diubah menjadi bahan bakar untuk menghasilkan gerakan, yang mana gerakan itu dihasilkan dari energi kimia yang disalurkan dari bahan bakar tersebut. Oke, jadi motor bakar itu terbagi menjadi dua, yaitu motor bakar 4 tak dan motor bakar 2 tak. Untuk motor 4 tak terbagi menjadi dua, yaitu motor 4 tak bensin dan juga diesel. Dan motor 2 tak juga ada diesel, juga ada yang bensin. Jadi di sini kita membahas motor bakar 4 tak terlebih dahulu. Yang pertama yaitu motor bakar 4 tak bensin. Jadi motor 4 tak bensin adalah mesin pembakaran dalam yang menggunakan bahan bakar bensin dan bekerja dalam 4 langkah untuk menghasilkan tenaga. Artinya dalam bekerjanya mesin, dia menggunakan sebuah bensin yang dimana memerlukan yang namanya 4 langkah, yaitu hisap, kemudian usaha, kompresi, dan buang. Jadi dalam sebuah 4 tak tersebut terjadinya 4 kali dalam menghasilkan tenaga. Kemudian dikatakan 4 tak karena piston harus melakukan 4 kali gerakan bolak-balik. Nah, artinya naik turun dalam menghasilkan satu tenaga atau langkah seperti ya dalam bekerjanya sebuah mesin, yaitu motor Honda. Jadi motor 4 tak ini ya dalam bekerjanya melakukan sebuah 4 kali langkah dalam menghasilkan tenaga. Di sini untuk komponen-komponen motor 4 tak itu yang pertama ada crankcase. Di sini yaitu wadah untuk pelumasan dari oli yang untuk melumas piston.
Kemudian ada poros engkol. Poros engkol ini untuk membantu dalam terjadinya piston melakukan gerakan bolak-balik. Kemudian batang torak itu gunanya untuk menggeser atau mendorong dari piston tersebut naik ke atas ke peluru. Kemudian ada sistem pendinginan. Jadi sistem pendingin ini membantu dalam terjadinya terjadinya empat langkah tersebut. Jadi dalam terjadinya empat tak atau empat langkah ini, jadi ya didukung oleh sistem pendingin tersebut. Kemudian ada cylinder head, jadi ya sindir kepala, jadi ya gunanya seperti sama untuk membantu terjadinya arus bolak-balik tersebut. Kemudian ada katup. Yang pertama katup masuk lebih dahulu. Jadi katup masuk ini untuk menarik udara ataupun yang lain. Jadi ya langkah awal tersebut di sini akan ditarik udara yang mana masuk, kemudian katup masuk ini akan membuka, maka di sini akan terjadi titik mati atas, kemudian katup masuk, katup udara ini masuk, maka di sini terjadi kemudian terjadinya 4 pembakaran. Kemudian ada campuran udara dan bahan bakar. Jadi ya yang masuk di sini yaitu udara masuk dan bahan bakar, di mana di sini juga membantu dalam terjadinya 4 langkah tersebut ya. Kemudian ada crankcase ini untuk membantunya ini katup ini membuka tutup juga. Jadi bisa terjadinya ini maka akan membuka tutup dari sebuah ref atau self spring jadi kedua ini. Kemudian ada busi. Busi ini untuk pemercik dari sebuah pembakaran, akan membersihkan api, dan kemudian terjadilah langkah kompresi. Maka disitulah terjadi pembakaran. Kemudian setelah 4 langkah tersebut telah selesai, maka akan keluar melalui kantong buang. Nah, lubang ini maka menjadi sisa-sisa pembakaran tersebut ya, menjadi sisa-sisa pembakaran dari sebuah pembakaran tersebut ya, akan menjadi sebuah pada umumnya itu asap, nah, ya, ataupun kalau di motor itu asap. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan dari motor 4 tak ini ya. Jadi lebih irit. Jadi di kelebihan ini lebih irit bahan bakar guna pembakaran sempurna. Jadi dalam 4 tak ini kelebihannya itu bahan bakar yang lebih irit, kemudian pembakarannya itu sempurna. Karena ya dia melalui 4 langkah. Jadi dalam proses tersebut tidak banyak melakukan sebuah langkah. Jadi bahan bakar sedikit lebih irit daripada 2 tak. Maka kelebihan tersebut memiliki kelebihan tersendiri untuk 4 tak ini. Kemudian ada emisi gas buang. Emisi gas buang ini lebih bersih dari lama lingkungan daripada 2 tak tersebut ya. Karena dari hasil
pembakaran atau hasil pembuangan, maka di situ akan terjadi sebuah pembuangan, maka akan sedikit lebih ramah lingkungan daripada dua tak. Kemudian kekurangan di mana bobot mesin itu lebih berat membuat kendaraan sedikit berat. Kenapa? Karena dalam sebuah 4 tak mesinnya lebih kompleks dan juga lebih dalam kelengkapan dalam mesin tersebut. Maka ya mesinnya itu lebih dalam sedikit berat lah dalam kelebihan kekurangan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu harga produksi lebih mahal dalam komponen. Nah, menyangkut paut dari yang pertama, kenapa harga produksi lebih mahal dalam komponen? Nah, itu karena komponen tersebut lebih kompleks, jadi membutuhkan banyak alat dalam proses pembakaran atau proses komponen tersebut. Jadi memerlukan banyak komponen sehingga memerlukan yang namanya biaya yang lebih mahal. Ya, kelebihan dan kekurangan ini ya bisa menjadi satu kesatuan. Kenapa motor 4 tak ini menjadi lebih ya, dan juga kekurangan tersebut. Ya, karena pasti ada resiko tersendiri. Ya juga 2 tak ini juga ada resiko tersendiri ya. Jadi dalam 4 tak ada kelebihan, tapi ya ada juga yang namanya kekurangan. Lebih irit, namun biaya dalam produksi itu lebih mahal, dan juga alat-alatnya ataupun komponen-komponennya itu lebih banyak, lebih kompleks, sehingga biaya yang dikeluarkan lebih mahal. Kemudian kita bahas motor dalam 4 tak. Jadi apa sih itu motor di 4 tak? Jadi motor diesel merupakan mesin pembakaran dalam yang bekerja dengan menggunakan bahan bakar solar. Jadi bahan bakar dari diesel ini yaitu solar, karena memiliki torsi ataupun dalam diesel tersebut memiliki torsi yang besar. Dalam memerlukan usaha ataupun 4 langkah tersebut memilih bahan bakar yang tinggi. Kemudian proses pembakaran terjadi karena udara dikompresi hingga panas. Dan juga kenapa solar ini dipilih, karena proses kompresi tersebut memerlukan api yang sangat cepat. Jadi dalam piston ini dalam mengangkat, maka terjadi langsung pembakaran tanpa diiringi dengan busi ataupun mantik dari dalam pembakaran tersebut. Jadi dalam sebuah pembakaran tersebut, karena hingga panasnya hingga kurang lebih ya 200 Celcius di dalam tersebut, maka di dalam pembakaran tersebut sudah panas, jadi solar akan membersihkan api tersebut. Kemudian mesin diesel 4 tak adalah mesin pembakaran dalam yang menyelesaikan satu siklus kerja dalam 4 langkah piston atau 2 putaran poros engkol. Jadi untuk mesin diesel ini ada 4 tak, ada 4 langkah piston, ada hisap, udara, bahan bakar, kemudian isi, mana piston akan berada di tengah, kemudian dia melakukan kompresi, kemudian menghasilkan tenaga. Dia menghasilkan tenaga, kemudian dari hasil tenaga tersebut akan menghasilkan namanya sisa pembakaran. Nah, maka akan langsung dibuang. Berbeda dengan mesin bensin, mesin diesel tidak menggunakan busi. Nah, seperti yang saya katakan bahwa
Mesin diesel ini mengandalkan panas dari kompresi udara yang sangat tinggi. Dia mengandalkan udara yang di dalam ruang pembakaran tersebut untuk menyalakan bahan bakar ataupun menghasilkan tenaga, ya. Maka akan menghasilkan tenaga yang lebih besar dan juga tidak membutuhkan busi, sehingga lebih dalam hasilnya sebuah kerja. Kemudian contohnya itu ada mobil truk yang gunanya untuk beban berat, seperti contohnya truk dalam bermuatan besar, contohnya trailer lah. Itu kan membutuhkan yang namanya torsi yang besar, sehingga untuk menghasilkan tenaga. Namun di situ tidak akan menghasilkan akselerasi, sehingga truk-truk yang tersebut harus memiliki yang namanya torsi yang lebih besar juga untuk menahan beban yang lebih berat, sehingga yang dilakukan cukup untuk memadai ataupun beban berat tersebut bisa terpenuhi, sehingga akselerasi dari 4 tak diesel ini hanya lebih kecil lah daripada yang bensin, karena ini dia mengutamakan dari beban tersebut ataupun dari kerja tersebut. Oke, kita lanjut. Oke, motor diesel terbagi menjadi 2. Di motor diesel ini ada 2 tak. Namun yang 2 tak sudah tidak terjadi di produksi karena tidak ramah lingkungan, ya. Seperti yang bensin tadi, 2 tak tidak diproduksi karena tidak ramah lingkungan, hingga ya dalam pembakaran tersebut tidak ramah lingkungan, sehingga mengganggu dalam situasi di kehidupan masing-masing, kehidupan kesehari-hari. Kemudian yang kedua ada motor diesel 4 tak yang dimana saat ini banyak digunakan untuk alat-alat berat. Contoh traktor dalam pertanian itu membutuhkan yang namanya 4 tak diesel 4 tak. Jadi ya di situ tidak ramah lingkungan, maksudnya di situ ramah lingkungan dan tidak mengganggu dalam kehidupan, dalam terjadinya kehidupan di keseharian. Kemudian di sini ada komponen tersebut, ya kurang lebih sama dengan 4 tak diesel, 4 tak bensin. Ini ya bedanya cuma tidak ada yang namanya busi, sehingga ya di sini tidak memerlukan yang namanya pemercik api, karena di dalam ruangan tersebut di sini sudah panasnya sudah sangat tinggi, sehingga ketika bahan bakar dihisap, maka langsung terjadi yang namanya pembakaran. Ini akan menimbulkan api yang langsung untuk menghasilkan tenaga. Ya mungkin di sini ya kurang lebih sama dengan ini. Kemudian ada nozzle ini untuk memercikan sebuah pancingan lah. Ini sistem otomatis dalam pembakaran tersebut, jika ya terjadinya pembakaran tersebut lebih cepat, sehingga tidak memerlukan yang namanya busi. Ya kurang lebih sama. Lanjut. Di prinsip kerja motor diesel 4 tak, ya kurang lebih sama ya. Di sini dia menghasilkan atau menarik sebuah udara ataupun bahan bakar
di sini ditarik, maka katup akan membuka, dan juga posisi dari piston akan melakukan titik mati atas, kemudian berada di tengah, kemudian terjadilah pembakaran, yang dimana situ tidak memerlukan busi ya, sehingga langsung terjadi pembakaran, kemudian akan menghasilkan tenaga, kemudian langsung di exhaust, dia akan sisa-sisa pembakaran akan keluar, sehingga katup akan terbuka, dan juga pistonnya akan kembali di titik mati atas. Ya, ini air yang membantu untuk terjadinya pembakaran. Ini sudah ditunjukkan bahwa temperatur di dalam ruang pembakaran ini sangat tinggi, sehingga tidak memerlukan yang namanya busi, sehingga di sini karena sudah sudah terjadi yang namanya dalam pembakaran ini sudah banyak lah, tidak memerlukan yang namanya busi. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan tersebut, untuk kelebihan tersebut yang pertama torsi besar, ya yang saya sudah sebutkan tersebut. Dari torsi 4 tak diesel ini torsinya lebih besar, artinya yang dipikirkan itu torsi beda dengan 4 tak bensin, sehingga kalau 4 tak bensin dia hanya memikirkan namanya akselerasi, tidak memikirkan torsi tersebut. Kemudian irit bahan bakar, di sini juga irit, nah solar juga dijangkau, sehingga terjadinya itu tidak banyak, maka disebut irit bahan bakar. Kemudian yang ketiga ada cocok untuk pekerja berat. Jadi di sini cocok untuk alat-alat berat dalam melakukan sebuah pekerjaan. Contohnya ya traktor tersebut dalam mungkin membajak di lahan yang sangat besar. Jadi ya di situ cocok untuk torsi yang besar untuk melakukan sebuah pekerjaan, sehingga dapat melakukan sebuah pembakaran yang irit dan juga menghasilkan torsi yang besar. Kemudian kekurangan putaran mesin lebih rendah, karena dia tidak memikirkan yang namanya akselerasi, sehingga mesin tersebut hanya mungkin kecepatannya kecil lah, jadi sehingga dalam perputaran tersebut lebih rendah dibanding dengan motor 4 tak bensin tersebut, sehingga di sini putaran mesin lebih rendah dibanding dengan motor 4 tak bensin. 22. Berasap hitam tidak dicek. Maksudnya jika mesin tersebut jika tidak dirawat atau jadi cek dalam masa dekat tersebut cepat dalam apa namanya mesin tersebut tidak dicek atau mudah oli tidak diganti, maka jadi ya bisa ditanggulangi dalam 4 tak diesel ya hitam tidak dicek. Artinya jika tidak dicek ataupun tidak dirawat dalam contohnya dalam sebulan harusnya ada dalam waktu tertentu namun tidak dicek, maka menghasilkan yang namanya asap hitam. Ya, yang ketiga ada perawatan lebih rumit. Jadi perawatan di sini lebih rumit dari motor 4 tak bensin, karena ya tadi
mesinnya lebih besar, torsinya lebih besar, sehingga perawatannya lebih rumit, juga penggunaan dalam mesin tersebut bisa ditanggulangi. Oke, kita lanjut pembahasan yang kedua, yaitu motor bakar 2 tak. Jadi di sini saya akan membahas motor 2 tak, yaitu apa sih motor 2 tak itu. Jadi motor 2 tak itu adalah motor yang dimana motor tersebut menggunakan yang namanya 2 kali dalam pembakaran atau 2 langkah dalam pembakaran. Jadi di situ akan terjadi yang namanya pembakaran. Di situ akan menghasilkan tenaga yang lebih cepat sehingga motor bakar ini ya bisa dibilang lebih cepat dalam akselerasi. Dan juga ya di sini akan jelaskan lebih lanjut motor bakar itu bagaimana. Jadi ya di sini akan menjelaskan lebih detail yang apa itu motor 2 tak ya. Di sini lebih spesifik lagi gimana motor 2 tak itu ya. Tadi motor 2 tak ini dihasilkan melalui yang namanya 2 kali pembakaran, yaitu ada isap kompresi kemudian usaha buang. Di sini akan terjadi yang namanya dalam hal yang lebih kompleks lagi dari 2 tak ini ya, sehingga memerlukan yang namanya bantuan dari sebuah mesin. Di situ mesinnya lebih ringan ataupun lebih tidak yang 4 tak, lebih tidak lebih ringan ataupun lebih tidak. Kalau 4 tak itu kan lebih kompleks, kalau ini lebih ringan atau lebih ringkas dalam rangkaian mesinnya, komponen mesinnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada komponen-komponen ya, komponen dari 2 tak ini ya. Di sini ada dari proses isap kompresi. Di sini ada yang namanya box cylinder ya, sama dengan 4 tak, tapi ini ada komponen-komponen yang tidak ada di 2 tak namun ada di 4 tak ya. Di sini contoh ada saluran hisap. Jadi di sini ada hisap dalam menghasilkan udara ataupun bensin ataupun yang lainnya. Kemudian di sini ada yang komponen pembakaran buang. Di sini ada ya mungkin di sini ya lebih kompleks lah ataupun lebih ringan. Oke, yang pertama yaitu di sini dalam proses pembakaran ataupun kerja akan masuk sebuah udara ataupun bahan bakar. Kemudian piston akan mengalami titik mati atas dan juga akan melakukan sebuah kompresi dari percikan api. Akan melakukan kompresi. Di sini akan terjadinya sebuah kompresi dari sebuah
komponen tersebut ya. Kemudian ada pembakaran dan buang. Setelah itu dari proses proses kompresi tersebut akan yang namanya pembakaran, yang dimana piston akan berada di titik mati bawah sehingga akan terjadinya percikan ataupun pembakaran di dalam ruangan tersebut. Nah, di sini ya. Jadi ya di sini akan terjadi yang namanya pembakaran, sehingga ya di sini lebih cepat dalam hal pembakaran, sehingga kerja dari motor 2 tak ini lebih cepat dibanding dengan 4 tak. Di sini juga ada yang namanya setelah pembakaran selesai akan dilakukan yang namanya buang. Di sini akan dibuang dalam hal hasil dari pembakaran dari mesin ini akan langsung keluar dari ruang pembakaran tersebut. Oke, saya akan dijelaskan prinsip motor 2 tak. Itu prinsip kerja motor 2 tak adalah menyelesaikan satu siklus pembakaran lengkap, yaitu isap kompresi, usaha, dan buang. Hanya dalam 2 gerakan piston, yaitu 1 kali naik dan 1 kali turun, atau setara dengan 1 putaran penuh poros engkol 360 derajat. Ya, di sini dalam usaha tersebut di mana piston akan berada di titik mati atas sehingga akan terjadinya isap kompresi. Di sini akan ada menghisap udara dan bensin ataupun bahan bakar. Kemudian piston akan berada di atas untuk melakukan kompresi, yaitu akan memercikan api. Kemudian yang kedua itu usaha dan buang, sehingga di situ dalam usaha tersebut akan terjadinya ledakan ataupun pembakaran di dalam ruang pembakaran tersebut, sehingga telah di situ menyelesaikan sebuah pembakaran dan menghasilkan kinerja yang dihasilkan akan menghasilkan namanya sisa pembuangan. Jadi lewat dari exhaust ataupun ya ruang untuk melakukan pembuangan tersebut. Kemudian berbeda dengan motor 4 tak, motor ini tidak menggunakan katup. Nah, tadi motor 2 tak ini tidak melakukan yang namanya sistem katup, melainkan pors lubang pada dinding silinder, yaitu dimana itu dibuka tutup oleh gerakan piston, dan di situ akan terjadinya gerakan piston sehingga piston tersebut didesain lebih untuk bisa menggantikan dari peran dari katup tersebut, sehingga tidak memerlukan yang namanya dari katup itu. Kemudian selain itu ruang engkol di bawah piston digunakan sebagai pompa untuk memindahkan campuran bahan bakar. Jadi ruang engkol yang di bawah itu juga untuk membantu sebagai pompa untuk memindahkan campuran bahan bakar tersebut. Di situ akan menggantikan peran. Kemudian dan pelumasannya didapat dari oli yang dicampur langsung oleh bensin. Jadi pelumasan di situ didapat dari oli, jadi dicampur langsung dengan bensin. Jadi akan mencampur di dalam sebuah ruang bakar tersebut ataupun ruang ini akan terjadinya namanya pencampuran oli samping. Jadi di situ akan terjadi percampuran oli samping. Kemudian ya untuk 2 tak ini juga prinsip motornya lebih cepat ataupun lebih ringan dalam mesin tersebut. Kemudian kelebihan dan kekurangan. Jadi untuk kelebihan ini untuk motor 2 tak itu tenaganya lebih besar. Jadi tenaga dari
motor 2 tak ini lebih besar, dimana karena sistem kerjanya terjadi dalam 2 langkah, maka terjadinya pembakaran itu lebih besar sehingga menghasilkan tenaga yang lebih, akselerasi yang lebih untuk menghasilkan kinerja. Maka ya bisa dibilang motor 2 tak ini tipikalnya cc-nya besar dalam hal cc. Jadi ya sehingga kinerja ataupun tenaga yang dihasilkan lebih besar. Kemudian ada bobot yang lebih ringan. Jadi di situ bobotnya lebih ringan karena komponen-komponen tersebut berbeda dengan komponen-komponen dari 4 tak yang dimana lebih kompleks, lebih banyak ataupun lebih diperlukan, sehingga kalau di 2 tak ini lebih ringan, jadi lebih sedikit lah dalam komponen tersebut. Kemudian desain yang sederhana, dia tidak rumit dibanding dengan 4 tak. 4 tak kan lebih kompleks, lebih mendetail. Namun kalau untuk 2 tak ini lebih simple. Kemudian biaya perawatan yang lebih murah. Jadi ya juga biayanya lebih murah, lebih mudah dalam menghasilkan ataupun merawat motor tersebut, lebih murah sehingga ya yang dihasilkan lebih cepat ya, lebih mudah dalam perawatan. Kemudian ada kekurangan. Jadi kekurangan di sini boros bahan bakar, karena ya tadi dalam proses langkahnya lebih cepat dan juga yang memerlukan bahan bakar dan oli yang lebih besar lah, jadi kan lebih boros, karena juga ya tadi dalam proses pembakaran tersebut menghasilkan yang namanya 2 tak ataupun ya 2 langkah yang lebih cepat dibanding dengan 4 tak. Jadi ya dalam hal bahan bakar untuk 2 tak ini lebih kurang efektif lah untuk menengah lah, untuk penggunaan menengah ataupun penggunaan sehari-hari itu tidak cocok. Kemudian emisi gas buang lebih tinggi, ya, itu tadi emisi buangnya lebih tinggi ataupun dalam hal hasil pembuangan tersebut lebih tidak ramah lingkungan untuk kehidupan sehari-hari, di mana ya akan menimbulkan asap yang lebih banyak dibanding 4 tak. Di situ ya hasil pembuangan tersebut lebih tidak efisien untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian suara lebih bising. Di sini ya untuk 2 tak ini kebisingan lebih meningkat lah dibanding dengan 4 tak, karena ya tadi dari hasil pembakaran tersebut akan menghasilkan suara yang lebih bising, lebih cepat. Jadi ya pada umumnya seperti itu ya, dimana didesain untuk bisa menghasilkan suara ya lebih bising dibanding dengan 4 tak. Jadi ya 2 tak ini suaranya lebih menggelegar, lebih didengar oleh masyarakat umum ya. Dan juga ya kekurangan yang lainnya tuh lebih banyak di 2 tak ini ya, seperti ya tidak efisien dalam kehidupan sehari-hari, kemudian ada tidak ramah lingkungan, dan juga ya untuk 2 tak ini dalam hal untuk masa saat ini itu ya tidak efisien lah untuk kehidupan sehari-hari, sehingga ya 2 tak ini sekarang jarang dipakai oleh masyarakat umum karena ya tadi tidak ramah lingkungan dan juga lebih boros dalam bahan bakar, sehingga orang-orang memilih dalam 4 tak ya, ataupun motor dalam 4 tak. Dan juga ya kekurangan ini menjadi satu kesatuan untuk 2 tak ini, sehingga 2 tak ini
banyak atau tidak banyak digunakan oleh orang-orang pada masa saat ini. Oke, berarti di sini kan bisa disimpulkan bahwa dua tak ini ya dalam hal kecepatan di sini lebih unggul dibanding dengan dua tak. Di sini ya dalam proses pembakarannya lebih cepat, dan juga dalam hal desain lebih ringan, lebih bisa untuk dirawat lah dibanding dengan komponen 4 tak. Dan juga ya di sini dalam hal perawatan lebih ringan, namun ya itu kekurangan tersebut ya bisa ditanggulangi di masa-masa yang sebelumnya, berbeda dengan masa-masa yang saat ini di mana orang-orang memilih 4 tak, sehingga ya dalam hal keunggulan berarti ya 2 tak ini lebih unggul, namun banyak kekurangan yang di dalam 2 tak ini sehingga masyarakat umum ataupun orang-orang memilih 4 tak. Jadi ya bisa disimpulkan bahwa 2 tak ini lebih cepat, lebih ringan dalam perawatan ataupun biaya yang perawatan lebih murah. Juga ya dalam kekurangan tersebut maksudnya ya lebih murah lah dibanding dengan 4 tak, sehingga dalam biaya produksi pun lebih murah dibanding 4 tak, yang mana 4 tak kan lebih kompleks. Mungkin ya itu. Oke, kita lanjut pembahasan selanjutnya, yaitu ada sistem injeksi, yaitu penyaluran bahan bakar, yaitu ada sistem bensin injeksi, sistem bensin karburator, dan sistem common rail. Jadi di sini kita akan menjelaskan dari 3 komponen tersebut. Begini, kita lanjut. Yang pertama itu ada sistem bensin injeksi. Jadi di sini dalam sistem injeksi bensin bahan bakar disemprotkan melalui injektor. Jadi ke intake, ke manifold, langsung ke keruan bahan bakar, dan pengaturannya dikontrol elektronik sehingga campuran udara bahan bakar lebih presisi. Jadi alur umumnya setelah itu ke pompa bahan bakar, lalu ke filter, kemudian ke pip bahan bakar, kemudian ke injektor, dan ke ruang bakar. Jadi di sini ya terjadinya sebuah sistem injeksi. Jadi memerlukan yang namanya injeksi. Di sini akan memerlukan yang namanya sistem yang kelistrikan lah, sistem kelistrikan dalam hal motor bakar tersebut. Jadi di sini sistem injeksi akan memercikan sebuah pancingan untuk melakukan pembakaran. Di sini akan melakukan sistem untuk menghidupkan motor juga ya. Kayak injeksi ini dalam perawatannya harus lebih diperhatikan dalam perawatan tersebut, karena ya jika bensin ataupun yang lainnya telat dalam perawatan, maka injeksi ini akan berpengaruh dalam sistem motor bakar ini, sehingga sistem ini ya memerlukan yang namanya sistem injeksi, di mana sini lebih enak lah dalam perawatan. Kemudian di sini ya di sini bisa meringankan ataupun bisa membantu dalam proses pembakaran. Di sini juga disebutkan, di sini ada proses-prosesnya dari yang awal. Kemudian sini akan membersihkan sebuah
sistem otomatis, sehingga ya di sini bisa dipelajari lah untuk dalam hal pemantapan ataupun peralihan ke sistem sebelumnya. Sini ya lebih ringan dalam hal kompleks, dalam hal peringanan dalam proses proses pembakaran tersebut. Kemudian untuk selanjutnya, apa saja sih komponen yang ada dalam proses injeksi ini? Yang pertama itu unit kontrol elektronik ECU, kemudian ada sensor seperti sensor map, sensor IPS, bank angle, dan sensor suhu. Nah, di situ ada sensor-sensor untuk membantu yang namanya dalam hal seperti membantu dalam hal ECU tersebut untuk melakukan dorongan ataupun dalam hal membantu untuk proses pembakaran. Kemudian ada bahan pompa bahan bakar. Ya, pompa bahan bakar ya itu sangat penting. Jika itu tidak ada, maka sistem injeksi ini akan tidak berjalan gitu. Kemudian ada injektor sendiri dan komponen lainnya yang seperti tangki, filter, dan regulator tekanan juga ya. Jadi sistem sebelumnya cuman ya menambah untuk sistem injeksi ini, sehingga ya tangki ini perlu, filter juga perlu, regulator juga perlu. Jadi ya dari sistem ini diperlukan yang namanya sistem itu tadi, sistem regulator, sehingga bisa menghasilkan sebuah komponen-komponen ataupun kinerja yang dapat membantu untuk membantu sebuah pembakaran dalam motor bakar. Kemudian ada keunggulan dan kekurangan. Jadi kelebihannya lebih efisiensi, dalam bahan bakar lebih baik. Jadi dalam hal bahan bakar itu lebih baik dalam sistem mengoptimalkan dalam hal injeksi ini lebih bisa lah, lebih dalam hal injeksi ini lebih hal. Kemudian yang kedua ada tenaga mesin lebih optimal, di mana mesin tersebut bisa bekerja lebih kompleks, jadi juga lebih efisien untuk sistem optimal ini ya. Sistem injeksi ini lebih optimal, gimana bekerja akan lebih mantap lah dalam hal pembakaran ini. Kemudian emisi gas yang lebih rendah, di mana tidak memerlukan yang namanya sistem yang tadi. Kemudian maka di sini akan lebih rendah dalam hal injeksi tersebut, dalam hal gas buang yang lebih rendah, maka sistem tersebut menghasilkan sebuah gas buang yang lebih rendah. Kemudian mudah dinyalakan di segala kondisi. Jadi ya jika ya syarat tersebut atau injektor tersebut terpenuhi, maka ya kondisi akan lebih mudah dalam dinyalakan, sehingga injektor ini dibantu dengan proses-proses yang lain sehingga mudah dinyalakan, sehingga bisa dioptimalkan dengan hal-hal yang bisa membantu kinerja dari motor tersebut. Kemudian kekurangan biaya perbaikan dan perawatan lebih mahal. Itu tadi, jika satu kesalahan dari sistem injeksi ini, maka ya akan perbaikannya lebih mahal dalam hal membenarkan atau perawatan, dimana injeksi ini ya sangat riskan lah dalam hal kerusakan, karena ya tadi, jika bensin ataupun bahan bakar tersebut telat, maka ya
dari sistem injeksi ini akan menghasilkan kerusakan yang sulit ditanggulangi sehingga biayanya lebih mahal. Yang kedua yaitu membutuhkan perawatan khusus untuk servis gitu. Jadi dalam hal masa saat ini kekurangan tersebut bisa ditanggulangi lah, membutuhkan perawatan khusus untuk diservis. Jadi ya untuk sistem injeksi ini memerlukan yang namanya sebuah alat yang lebih untuk membantu perbaikan ataupun perawatan untuk sistem injeksi. Kemudian yang ketiga, sensitif terhadap kualitas bahan bakar. Contoh, jadi ini misal motor tersebut tidak sesuai yang diberikan untuk bahan bakar tersebut, maka akan istilahnya ngejim lah dalam hal proses injeksi tersebut, akan mati dalam seketika, sehingga kualitas bahan bakar ini sangat diperhatikan, sehingga yaitu kekurangan tersebut sensitif. Jadi injeksi ini sensitif dalam hal bahan bakar. Jadi harus sesuai dengan rulesnya atau peraturan dari untuk bahan bakarnya. Kemudian yang keempat, kompleksitas sistem lebih tinggi. Jadi kompleks. Jadi sistem ini lebih kompleks sehingga sistem ini bisa menghasilkan yang namanya sistem yang lebih tinggi. Kemudian yaitu sistem karburator. Jadi sistem karburator ini adalah sistem penyedia bahan bakar pada mesin bahan bakar yang mencampurkan udara dan bahan bakar secara mekanis menggunakan alat bernama karburator. Sebelum campuran tersebut masuk dalam bahan bakar mesin, karburator bisa bekerja berdasarkan perbedaan tekanan udara yang terjadi dalam venturi, bagian menyempit dari saluran udara, sehingga bahan bakar tersedot keluar dari sprayer dan bercampur dengan udara. Ya, di sini bisa dilihat dari sistem karburator. Untuk sistem karburator ini berarti sistemnya manual ya. Contoh motor itu motor pit karbu lah. Di sini ya. Dari motor-motor yang sistemnya manual. Sehingga ya ini dapat bisa dilakukan yang namanya penghidupan motor kakak. Kemudian ada komponen tersebut ada float chamber, itu ruang pelampung, kemudian venturi, super jet, throat, valve, katup gas ya, berarti dan komponen-komponen lainnya. Sehingga ya di sini sistem karburator ini memerlukan yang namanya komponen-komponen tersebut. Jika tidak bersemui, maka ya karburator tersebut akan tidak membantu dalam proses pembakaran, dalam proses motor bakar. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan. Jadi konstruksi sederhana dan mudah dipahami. Itu tadi karena dia sistemnya manual, maka sistem dari karburator ini lebih sederhana dalam dipahami. Berbeda dengan injeksi tersebut, kan mana di sini lebih manual, jadi ya itu tadi. Yang kedua, mudah di-setel dan diperbaiki bahkan tanpa alat khusus. Jadi ya karburator ini manual, jadi ya mudah dalam hal perawatan maupun penggantian ataupun yang lainnya, sehingga tidak memerlukan alat khusus, yang mana itu ya alatnya mahal sehingga tidak bisa terpenuhi. Kemudian biaya perawatan murah. Kemudian untuk perawatan ini, sehingga perawatannya lebih murah, biayanya lebih murah karena tadi dalam kelangkaan ataupun perawatannya kan lebih murah. Kemudian untuk kekurangan itu ada
efisiensi bahan bakar rendah. Jadi di sini ada efisiensi bahan bakar rendah. Dalam hal keiritan ataupun kekurangan, efisiensi bahan bakar rendah. Jadi dalam hal efisiennya, bahan bakar tersebut masih banyak yang terjadi lebih cepat, lebih boros, hitungannya lebih boros dibanding dengan injeksi. Yang kedua yaitu emisi gas buang tinggi. Jadi dalam hal gas buang ya ataupun hasil dari pembakaran tersebut lebih tinggi. Jadi ya itu kekurangan tersendiri. Kemudian tiga, performa mesin lebih kurang stabil. Jadi lebih kurang dalam proses peralihan ataupun membantu untuk proses pembakaran. Maka untuk motor bakar ya, maka lebih kurang lah dalam performa. Maka ya bit karbu itu ataupun contoh bit karbu itu ya lebih tidak cepat dalam akselerasi. Maka ya itu tadi berawal dari sistem injektor ini, jadi sistem karburator ini. Jadi ya ini ya menjadi satu kesatuan ya yang bisa dipahami dari yang lainnya, sehingga dalam hal karburator ini berarti kan bisa dibandingkan bahwa injeksi ini lebih dipilih banyak orang lah dalam masa-masa saat ini dibanding karburator, yang dimana sistemnya ini manual, lebih murah, namun ya untuk masa saat ini lebih bisa diterima di injeksi, sehingga dalam kehidupan sehari-hari tidak memerlukan yang namanya sistem manual. Jadi sekarang bisa dikontrol dengan laptop ataupun bisa melakukan dengan di internet ataupun dan lain-lain. Oke, selanjutnya yaitu sistem common rail. Jadi sistem common rail ini adalah sistem bahan bakar modern pada mesin diesel yang menggunakan satu pipa untuk menyalurkan bahan bakar yang bertekanan tinggi ke semua injektor secara elektronik. Teknologi ini dikontrol oleh ECU, Electronic Control Unit, sehingga penyemprotan bahan bakar menjadi lebih presisi, lebih bertenaga, lebih ramah lingkungan dibanding sistem konvensional seperti line up ataupun distributor pump. Jadi di sini sistem modern ya yang bisa untuk ditampilkan dalam hal ketinggian ataupun ya dalam hal sistem kelistrikan ataupun sistem bahan bakar lah. Di sini lebih efisien ataupun lebih bisa untuk membantu. Jadi lebih dipilih dari sistem dari yang lainnya. Kemudian itu untuk komponen. Yang pertama komponen itu ada tangki bahan bakar, kemudian ada fuel pump, pompa bahan bakar tekanan rendah, kemudian high pressure pump, pompa tekanan tinggi, kemudian ada ECU, kemudian ada sensor dan aktuator. Dari semuanya itu bisa untuk membantu hal-hal yang lainnya sehingga dapat ditanggulangi lah dalam hal komponen tersebut. Jadi dan ada komponen-komponen lainnya. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan, efisiensi bahan bakar tinggi. Jadi bahan bakarnya efisiensi, jadi lebih sedikit dalam hal bahan bakar. Jadi bahan bakar tersebut lebih sedikit, lebih hemat lah dalam hal bahan bakar tersebut. Kemudian ada tenaga dan torsi mesin lebih besar. Di hasil pembakaran tersebut, hasil dari common rail ini membantu dalam hal tenaga, sehingga tenaga yang dihasilkan lebih besar dibanding dengan
sistem-sistem lainnya, sehingga membantu dalam menghasilkan torsi mesin yang lebih besar. Kemudian yang ketiga ada mesin lebih halus dan tidak berasap hitam. Jadi common rail ini juga membantu dalam mesin untuk lebih halus dalam hal perputarannya ataupun peralihan-peralihan yang lain, dan juga tidak berasap hitam. Ya, mungkin berasap namun tidak berasap tebal yang pada umumnya, sehingga ya dapat dicerna lah untuk dalam hal sistem asap ini. Kemudian itu ada kekurangan, yaitu harga dan biaya lebih mahal. Harga dan biaya perawatan lebih mahal. Jadi dalam hal perawatan ini ya lebih mahal. Jadi memerlukan biaya yang lebih untuk bisa membantu ataupun perawatan dalam sehari-hari. Kemudian yang kedua, komponen sensitif terhadap kualitas solar. Jadi solar ini juga membantu ataupun dalam hal menghasilkan tenaga. Jadi jika solar tersebut tidak sesuai ataupun tidak sesuai dengan kapasitasnya common rail ini, maka ya akan menimbulkan sebuah kekurangan dari sistem common rail. Yang ketiga ada komponen elektronik. Komponen elektronik tersebut bisa ditanggulangi dan juga komponen elektronik mudah rusak bila terkena air atau tegangan tidak stabil. Jadi ya bisa diuji lah dalam hal kelebihan ini. Oke. Yang selanjutnya yaitu sistem pelumasan dan pendinginan. Di sini kita akan membahas sistem pelumasan dan pendinginan dari sistem motor bakar ataupun sistem dalam membantu hal pembakaran. Oke, sistem yang pertama, sistem pelumasan, yaitu sistem pelumasan motor bakar adalah suatu mekanisme yang berfungsi menyalurkan oli ke pelumas ke seluruh bagian mesin yang bergerak untuk mengurangi gesekan, di mana mendinginkan atau membersihkan dan melindungi komponen dari keausan serta karat. Sistem ini bekerja dengan cara mengalirkan oli dari bak oli menggunakan pompa ke berbagai bagian penting dari poros engkol, seperti poros engkol, piston, crankshaft melalui saluran oli, kemudian kembali ke bak oli untuk digunakan kembali. Pelumasan yang baik membentuk lapisan tipis antara dua permukaan logam yang bergesekan sehingga mencegah kontak langsung dan menjaga efisiensi mesin. Selain itu, oli juga berperan menyerap panas dari komponen mesin, meredam getaran, serta mengangkat kotoran dari pembakaran dan gesekan. Dengan demikian, sistem pelumasan berperan penting ataupun sebagai darah bagi mesin agar dapat bekerja secara halus, secara efisien dan lama. Sehingga ya sistem pelumasan ini bisa membantu dalam hal membantu bahan bakar ini dan terhindar dari kerusakan akibat panas atau gesekan yang berlebih. Jadi sistem pelumasan ini dalam hal pembakaran ataupun ini membantu dalam hal untuk terjadinya proses langkah tersebut, sehingga membantu dalam hal kinerja mesin tersebut. Sehingga ya jika oli tidak terpenuhi, maka ya langsung terjadi gesekan antara mesin ke piston. Jadi langsung terjadi gesekan, sehingga oli ini yang membutuhkan bantuan ataupun menjadi kebutuhan tersendiri. Nah, ini untuk
sistem pelumasan. Di sini akan terjadi sistem pelumasan, kayak di sini akan terjadi, sehingga oli tersebut menjadi penting lah, menjadi bisa dipenuhi dalam hal sistem oli ini. Jadi ini akan terjadi gesekan jika tidak terpenuhi ya. Jika tidak terpenuhi oli tersebut, maka sini akan terjadi yang namanya gesekan jika tidak terpenuhi. Kayak menjadi satu kesatuan tersendiri dalam hal sistem pelumasan ini. Kayak bermanfaat, maka yang akan membantu dalam hal terjadinya poros engkol ataupun sistem piston ini ya. Jadi bisa membantu dalam hal tersebut. Kemudian prinsip kerja yang pertama, oli berada di bak oli. Jadi untuk posisi awal, jadi oli itu akan berada di bak oli tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pompa oli akan menyedot oli dan menekannya ke saringan oli untuk dibersihkan dari kotoran. Jadi ada sistem untuk dimana oli itu akan menekan ke saringan sehingga oli yang kurang baik ataupun kotor akan dibersihkan dari kotoran tersebut sehingga bisa disedot. Kemudian oli bersih kemudian dialirkan setelah tadi dibersihkan dari kotoran, kemudian dialirkan melalui saluran oli, itu oli gallery. Jadi sebelum ke crankshaft akan melalui dari sistem oli gallery ini. Kemudian ada poros engkol. Poros engkol ini membantu untuk dalam hal tadi pembakaran. Maka setelah oli telah dibersihkan, maka akan menuju ke poros engkol. Jadi melalui bawah tersebut, kemudian ke bantalan poros, sehingga bantalan tersebut bisa untuk dalam hal penyaluran oli untuk ke bantalan poros ini. Kemudian ke dinding silinder. Jadi ya untuk penyaluran oli ini ya bertahap. Di yang awal poros engkol, kemudian bantalan poros, dinding silinder, sehingga poros tersebut bisa digunakan ataupun oli tersebut bisa dimanfaatkan lebih baik sehingga membantu dalam hal kecepatan kinerja dari mesin tersebut. Kemudian mekanisme katup, camshaft, dan rocker arm. Setelah itu melumasi bagian-bagian tersebut, oli kembali ke bak oli setelah melalui gravitasi. Jadi setelah proses perputaran dari poros engkol, di situ akan menyalurkan oli-oli ke bagian-bagian yang dapat digapai dari oli tersebut. Jika telah selesai ke dinding-dinding dari ruang pembakaran, maka oli akan berada langsung di bawah, langsung melalui gravitasi akan dihasilkan. Dan proses ini berlangsung terus-menerus selama mesin hidup. Jadi proses oli ini akan ya, jika poros engkol terus menyalurkan tenaga, maka oli tersebut akan bergerak terus menerus. Maka itu oli ini sangat penting untuk dalam hal membantu poros engkol ini ya. Jika oli tersebut jarang diganti ya, maka sistem ini ya akan tidak berjalan, akan saling bergesekan satu sama yang lain. Jadi oli ini penting untuk bisa digunakan dalam hal kehidupan sehari-hari. Jadi penting untuk hal perawatan. Dan juga oli ini ya kalau ganti ya harus sesuai dengan sistem tersebut. Jangan ya walaupun situ olinya
berharga mahal ataupun kualitasnya mahal ya nggak apa-apa, yang penting sistem itu terpenuhi. Jangan ya di situ olinya sudah murah, membuat sistem dari proses tersebut menjadi terganggu, sehingga ya jika untuk perawatan ya harus memperhatikan dari jenis oli tersebut. Lanjut, itu ada kelebihan dan kekurangan. Di kelebihan tersebut ada umur mesin lebih panjang, jadi dengan hasil dari sistem dari motor tersebut umur dari lebih panjang, sehingga membuat sistem dari poros engkor tersebut lebih panjang lah dalam hal kinerja. Jadi ya berbeda jika oli tersebut diganti, maka ya umurnya lebih pendek karena perawatannya lebih ya tidak diperhatikan dalam hal perawatan, sehingga umurnya lebih pendek. Kemudian yang kedua, ada mesin yang bekerja halus dan efisien, sehingga mesin tersebut bisa bekerja lebih halus dan efisien. Jadi kelebihannya dari sistem pelumasan ini membantu mesin bekerja secara halus dan efisien. Jadi tidak saling kait mengaitkan dari sistem mesin ini, sehingga dapat bekerja secara baik dari sistem pelemasan ini. Kemudian yang ketiga, ada suhu mesin terjaga stabil. Jadi dengan adanya pelumas ini, jadi bisa menjadi suhu mesin bisa terjaga stabil, karena ya tadi tidak terjadi sistem overheat, jadi ya menjadi dingin di dalam ruang mesin tersebut. Kemudian yang keempat, ada mengurangi konsumsi bahan bakar akibat gesekan kecil. Jadi bisa menanggulangi dari jika gesekan satu sama yang lain bisa terpenuhi jika dibantu dengan sistem pelumasan ini. Jadi ya sangat penting lah dalam hal oli ini bisa terpenuhi dalam hal untuk gesekan. Jadi ya bisa ditanggulangi dengan cara oli tersebut bisa mengurangi konsumsi bahan bakar akibat gesekan. Kemudian yang kekurangannya apa saja sih? Yang pertama yaitu menambah beban kerja mesin. Jadi ya dengan adanya oli ini, beban kerja mesinnya lebih kompleks, lebih bisa dibilang lebih berat dalam hal mesin tersebut. Kemudian yang kedua, sistem bisa tersumbat oleh kotoran atau lumpur oli. Ya, itu tadi. Jika oli tersebut tidak diganti, maka ya oli tersebut bisa menjadi bumerang lah untuk mesin tersebut, karena ya menjadi pengganggu dari sistem kinerja dari poros engkol tersebut. Kemudian tekanan oli bisa menurun. Jadi ya tekanan oli bisa menurun. Jadi oli tersebut kapasitasnya bisa naik turun untuk memenuhi dari dalam hal poros engkol tersebut. Karena dia bekerja untuk pelumas, sehingga ya untuk kualitasnya bisa menurun juga. Kemudian yang keempat, memerlukan perawatan rutin. Ya ini tadi, karena ya perawatannya harus diperhatikan ya minimal 1 bulan sekali. Jadi ya bisa menjadi membantu untuk terjadinya gesekan antara sistem dari pelumasan ini. Oke, kita beralih ke sistem pendinginan. Itu sistem pendinginan adalah sistem pada mesin yang berfungsi untuk menjaga suhu kerja mesin agar tetap ideal, yaitu tidak terlalu panas atau
overheating dan tidak terlalu dingin saat mesin bekerja. Proses pembakaran bahan bakar menghasilkan panas yang sangat tinggi sehingga sebagian digunakan untuk tenaga, tapi sebagian besar diserap oleh komponen mesin seperti silinder, piston, dan kepala silinder, sehingga ya bisa dikatakan bahwa silinder ini ya sistem pendinginannya ini sangat penting. Ya, untuk ini sistem pendinginan ya, sistem pendinginan untuk motor bisa dilihat di sini, bisa bisa dipahami lah untuk sistem pendinginan tersebut. Untuk komponen yaitu ada radiator, ada pompa air, ada termostan, ada kipas pendingin, ada saluran air, ada tutup radiator dan coolant. Jadi ya, satu kesatuan ini bisa membantu dalam sistem pendinginan untuk pada mesin, untuk membantu jika mesin tersebut mengalami panas. Kemudian prinsip kerjanya, yang pertama, saat mesin hidup, pompa air mengalirkan cairan pendingin ke seluruh saluran di dalam blok mesin. Yang kedua, cairan pendingin menyerap panas dari dinding silinder dan kepala silinder. Kemudian yang ketiga, cairan panas kemudian mengalir ke radiator, di mana panas dilepaskan ke udara melalui sirip radiator. Yang keempat, ada pendingin membantu mempercepat dalam pelepasan panas. Setelah suhu cairan turun, ia kembali ke mesin untuk menyerap panas lagi. Jadi ya, setelah sistem tersebut terpenuhi, maka ya akan menyerap panas lagi untuk menanggulangi namanya overheating. Kemudian termostan mengatur aliran pendingin sesuai suhu mesin, memastikan mesin tidak terlalu dingin atau panas. Jika ya kembali lagi dari awal, maka di situ sistem pendingin ini ya sangat penting. Jika mesin itu terjadi apa-apa, maka ya sistem pendingin inilah yang bisa menanggulangi. Jadi ya, jika mesin ini tidak dirawat ya maka akan terjadi yang namanya overheating ya. Jika tidak ada sistem pendinginnya akan terjadi sistem overheating. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan. Itu yang pertama, kelebihannya itu menjaga suhu mesin tetap optimal, meningkatkan efisiensi pembakaran, mencegah kerusakan akibat panas berlebih. Jadi yang kekurangannya itu ada kebocoran air pendingin, termostan macet, radiator sumbat atau bocor. Dia ini menjadi satu kesatuan untuk sistem pendingin ini. Jika sistem pendingin tidak diperhatikan ya maka akan menjadi kerusakan tersendiri untuk sistem motor tersebut, mesin motor tersebut, karena ya ini sangatlah penting lah dalam hal komponen sistem pendingin ini. Oke, selanjutnya yaitu sistem kelistrikan dalam motor bakar. Di sini ya kita akan menjelaskan dari sistem kelistrikan. Dari sistem kelistrikan tersebut bisa membantu dalam hal yang lainnya. Kita lanjut. Di sini sistem kelistrikan ini ya termasuk sistem yang sangat penting dibutuhkan dalam hal motor ataupun hal yang lainnya. Sangat penting karena membantu sistem-sistem yang lain untuk bekerja sehingga dapat digunakan dengan yang semestinya, sehingga dapat digunakan. Dan di sini sistem kelistrikan pada motor bakar adalah rangkaian komponen listrik yang berfungsi untuk menghasilkan
menyimpan dan menyalurkan energi listrik agar mesin dapat beroperasi dengan optimal. Sistem ini berperan penting dalam proses pengapian, bahan bakar, penerangan, serta pengisian daya baterai. Energi listrik yang dihasilkan berasal dari alternator yang diatur oleh regulator agar tetap stabil. Tanpa sistem kelistrikan yang baik, performa motor akan menurun dan komponen lain tidak dapat bekerja secara maksimal. Ya, di sini bisa disimpulkan bahwa sistem kelistrikan ini ya penting untuk hal-hal yang lain, dimana ya dapat mengatur bekerjanya motor tersebut dengan baik lah, dengan bisa secara sistem gitu. Jadi ya agar motornya ini bisa bekerja, dan juga komponen-komponen yang lainnya bisa bekerja secara baik dan optimal. Dan juga ya di sini sistem kelistrikan juga dilengkapi dengan hal-hal yang dengan komponen-komponen yang bisa digunakan dalam komponen yang lainnya. Kemudian fungsi dari sistem kelistrikan ini yaitu menghasilkan arus listrik untuk sistem pengapian. Jadi yang pertama yaitu menghasilkan listrik untuk sistem pengapian. Jadi listrik dari sebuah sistem tersebut akan mengalir ke sistem pengapian, di mana juga membantu untuk sistem pembakaran dari ruang pembakaran yang lainnya, sehingga di sini dapat dibantu dengan sistem kelistrikan tersebut. Jika dibantu, maka akan membantu sistem dari sistem pengapian tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menyediakan energi untuk sistem penerangan dan sinyal. Jadi fungsi yang lainnya itu dapat membantu sistem penerangan, seperti contohnya sen, lampu penerangan di depan, ataupun sistem penerangan di belakang, dan juga sinyal yaitu sinyal koneksi antara sistem antara ke penerangan ataupun yang lainnya. Juga mengisi ulang daya pada baterai di dalam sebuah box, dan di situ akan diisi oleh sistem kelistrikan ini, sehingga akan menghasilkan listrik yang bisa dialirkan di baterai tersebut, sehingga baterai tersebut bisa kembali aktif dan juga mengalirkan listrik ke komponen-komponen lain. Kemudian yaitu menyediakan energi bagi sistem elektronik kendaraan. Jadi bisa menyediakan energi bagi elektronik kendaraan. Jadi dapat digunakan ataupun membantu dalam sistem kendaraan tersebut. Jika kendaraan tersebut tidak dibantu, maka ya akan bekerja secara manual ya, berarti sistem tersebut tidak bekerja secara otomatis. Kemudian yang terakhir yaitu menjaga kestabilan tegangan selama mesin bekerja. Jadi dalam kestabilan tersebut, tegangan akan bekerja secara maksimal, secara baiklah untuk menghasilkan kinerja tersebut. Kemudian komponen utamanya yaitu baterai aki, ya, komponen utama dalam sebuah sistem kelistrikan ini. Kemudian ada alternator ataupun generator, kemudian ada regulator tegangan, kemudian ada koil pengapian, kemudian ada busi, ada kabel, dan saklar ataupun ya yang lainnya, sehingga di sini bisa digunakan dalam hal yang membantu untuk
bekerjanya sistem kelistrikan ini. Jadi ya keenam komponen ini ya bisa membantu dalam hal berjalannya sistem kelistrikan tersebut. Jika aki ataupun baterai yang tidak terpenuhi, maka ya yang lainnya tidak akan berjalan seperti itu. Jadi ya bisa digunakan dalam hal yang membantu untuk komponen-komponen lainnya. Mungkin ini sistemnya. Yang pertama yaitu baterai, yaitu menyimpan arus listrik DC saat digunakan saat starter dan sistem lampu. Jadi baterai ini menyimpan arus listrik DC ya, kemudian setelah dihidupkan maka akan menjadi sistem lampu ataupun menjadi penerangan untuk sistem baterai ini. Kemudian yaitu ada alternator yaitu menghasilkan listrik AC. Jadi alternator yang menghasilkan listrik AC digerakkan saat putaran mesin. Jadi membantu dalam hal putaran mesin. Jadi alternator inilah yang bisa membantu untuk sistem alternator ini. Maka ya disinilah alternator bekerja dengan baik, kemudian bisa digunakan dalam hal yang lainnya. Kemudian itu ada regulator, yaitu menstabilkan tegangan listrik. Jadi ya bisa digunakan dalam hal yang bisa diperbaiki ataupun menstabilkan tegangan listrik, mencegah overcharge pada baterai. Jadi bisa mencegah kerusakan pada baterai, sehingga regulator inilah yang membantu untuk menstabilkan ataupun mencegah. Kemudian yaitu ada koil pengapian, itu meningkatkan tegangan listrik, menyalakan busi agar bahan bakar terbakar. Jadi koil pengapian ini bisa membantu dalam hal menyalakan busi. Jadi setelah sistem kelistrikan ini berjalan, maka akan koil pengapian ini akan disalurkan ke sistem busi kemudian ke sistem pembakaran. Ya, saling berkaitan. Maka jika salah satu ini tidak berfungsi, maka ya yang lainnya akan berdampak, sehingga berpengaruh dalam hal kecepatan ataupun dalam kehidupan ataupun kekuatan lah dalam hal kelistrikan ini. Kemudian yang terakhir itu busi, itu menimbulkan percikan api, membakar campuran bahan bakar dan udara. Jadi juga busi ini juga berfungsi untuk menimbulkan percikan api. Setelah dialiri listrik, maka akan membantu dalam proses pembakaran dari motor bakar tersebut, sehingga bisa menimbulkan api yang bisa menghidupkan campuran antara bahan bakar dan juga api tersebut, sehingga akan menghasilkan tenaga yang bisa optimal. Dan juga disitulah letaknya, maka akan dialiri oleh busi tersebut. Kemudian ada sistem pengapian. Sistem pengapian ini berfungsi menyalakan campuran bahan bakar dan udara di ruang bakar, mengundangkan percikan api dari busi. Energi listrik dari baterai diperkuat oleh koil pengapian menjadi lebih tegangan tinggi. Tegangan yang dialirkan melalui distributor menuju busi sesuai urutan pengapian silinder. Ketepatan waktu pengapian sangat mempengaruhi efisiensi dan juga tenaga mesin. Sistem pengapian yang baik akan menghasilkan pembakaran sempurna dan mengurangi emisi gas buang yang cukup untuk dalam hal yang lainnya. Sehingga ya sistem pengapian inilah yang bekerja untuk bisa memenuhi hal-hal yang lain. Kemudian ada jenis-jenis sistem pengapian, yaitu sistem konvensional, itu ada platina, kemudian ada sistem transistor TIS, kemudian sistem CDI, itu kapasitor discharge
lighting. Kemudian ada sistem DLI, distributor tells, lighting, sistem ECU, electronic control dan modern. Jadi sistem-sistem inilah yang bisa menjalankan sistem pengapian ini dari sistem manual maupun sistem yang otomatis di zaman sekarang, sehingga ya sistem tersebutlah yang membantu dalam hal pengapian tersebut. Prinsip kerja listrikan pada motor bakar dimulai dari alternator yang menghasilkan arus listrik ketika mesin berputar. Arus ini dialirkan ke regulator untuk menstabilkan tegangan sebelum disimpan ke dalam baterai. Saat pengapian terjadi, listrik dari baterai dialirkan ke koil pengapian, kemudian diubah menjadi arus tegangan tinggi untuk menimbulkan percikan di busi. Semua komponen bekerja secara terintegrasi untuk menjaga suplai energi tetap stabil, sehingga mesin hidup dengan cara yang lainnya. Dan ini sistem alurnya. Kemudian proses berputar menghasilkan mekanik, kemudian itu adalah proses poros engkol dan alternator. Kemudian ada alternator mengubah energi mekanik menjadi listrik, yaitu rotor dan stator. Kemudian regulator mengatur tegangan, AC regulator. Kemudian baterai menyimpan energi listrik, sel baterai. Kemudian sistem pengapian menyalakan bahan bakar. Jadi ya sistem ini juga ya dapat membantu jadi sistem motor bakar tersebut. Jadi ya menjadi satu kesatuan dari hal sistem ini. Sistem pengisian itu adalah sistem menghasilkan arus listrik dari alternator, menghasilkan arus listrik ke baterai untuk pengisian, menyediakan listrik untuk sistem penerangan dan pengapian, mengatur tegangan agar tetap stabil, bekerja otomatis saat mesin hidup. Jadi menghasilkan listrik dari alternator, menghasilkan arus baterai juga. Jadi ya menjadi membantulah dalam hal ini. Kemudian kelebihannya yaitu sistem kelistrikan modern memiliki keunggulan dalam hal efisiensi dan keandalan. Teknologi berbasis ECU memungkinkan kontrol yang lebih presisi terhadap waktu pengapian dan suplai bahan bakar. Selain itu, sistem ini mengurangi kebutuhan perawatan karena minim komponen mekanis. Konsumsi bahan bakar menjadi lebih hemat dan emisi gas buang berkurang. Sistem ini kelistrikan modern juga mendukung kenyamanan dengan tambahan filter elektronik seperti starter otomatis dan indikator digital. Selanjutnya yaitu membutuhkan perawatan rutin agar tidak terjadi konsleting. Dia membutuhkan perhatian khusus untuk tidak terjadinya korsleting antara komponen lain dan yang lainnya. Kemudian kerusakan kecil dapat mempengaruhi sistem lainnya, jadi dapat ditanggulangi lah kerusakan tersebut dengan cara ya sistem lainnya. Biaya perbaikan relatif tinggi, sehingga ya sistem kelistrikan inilah yang dapat menimbulkan biaya yang besar juga lebih kompleks. Komponen sensitif terhadap air panas, dan itu hal yang positif lah untuk membutuhkan alat khusus untuk diagnosis dalam hal kerusakan. Jadi dalam hal kerusakan harus membutuhkan alat yang bisa menyimpulkan bahwa tersebut mengalami kerusakan apa dan bisa ditanggulangi dengan apa. Kemudian ada perbandingan, ini bisa dilihat pengapian yaitu mekanis platina, elektronik digital, perawatan sedang dilakukan, minimum perawatan, efisiensi bahan bakar rendah tinggi, diagnosa kerusakan manual, komputerisasi, ketahanan lebih sederhana, lebih kompleks tapi efisien.
dan perawatan listrikan, yaitu diperiksa kondisi kabel dan sambungan secara berkala. Bersihkan terminal dari baterai dan dikarat. Pastikan tegangan baterai dalam batas normal. Hindari penggunaan beban listrik secara berlebihan. Kemudian gunakan alat ukur digital untuk pemeriksaan sistem. Jadi simpulannya itu sistem kelistrikan merupakan komponen vital dalam motor bakar karena mengatur seluruh aliran energi listrik untuk pengapian, penerangan, dan pengisian daya. Setiap komponen memiliki fungsi saling terkait agar mesin dapat bekerja secara efisien dan stabil. Perkembangan teknologi telah membawa sistem ini menuju ke era digital yang lebih canggih dan juga hemat energi. Pemeliharaan rutin tetap diperlukan agar kinerja sistem tetap optimal. Pemahaman menurut tentang listrikan bakar menjadi kunci dalam dunia otomotif modern. Dia membantu dalam hal sistem ini. Seperti itu dari sistem kelistrikan. Oke, yang selanjutnya yaitu kita melanjutkan, yaitu yang terakhir ada sistem transmisi. Di sini kita akan membahas sistem transmisi manual dan matic. Itu bagaimana cara kerjanya dan juga bagaimana cara sistem tersebut bekerja dalam motor. Oke, transmisi merupakan sistem penting dalam kendaraan bermotor yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke roda penggerak. Sistem ini mengatur perbandingan tenaga agar kendaraan dapat berjalan dengan efisien pada berbagai kecepatan. Ada dua jenis utama transmisi, yaitu manual dan otomatis. Masing-masing memiliki cara kerja komponen serta keunggulan dan kelemahannya sendiri. Pemahaman sistem transmisi sangat penting bagi pengemudi maupun teknisi otomotif. Jadi ini bisa menjadi suatu pemahaman untuk sistem transmisi ini untuk para teknisi ataupun ya sebagai akademisi ataupun yang lainnya, bisa menjadi pengertian ataupun pengetahuan yang dilakukan. Yang pertama yaitu jenis sistem transmisi. Yaitu jenis sistem transmisi, cara kerjanya yaitu penggunaan umum, yaitu pengemudi memindahkan gigi secara manual menggunakan tuas kopling, mobil konvensional, dan kendaraan niaga. Sistem otomatis yaitu pergantian gigi dilakukan secara otomatis oleh sistem hidrolik dan elektronik. Jadi mobil modern dan kendaraan perkotaan. Jadi ya dari sistem ini perbandingannya manual atau otomatis, itu ya secara garis besar bahwa ya secara manual itu harus menggunakan tenaga maupun sebuah alat untuk mengendalikan secara manual. Kemudian yang otomatis itu berguna untuk bekerja secara otomatis, yang sistem elektronik. Jadi sistem otomatis, jadi ya bisa dipantau ataupun dikendarai dengan sistem yang baik, jadi ya dengan cara yang benar sehingga sistem tersebut bisa dikendalikan dengan yang baik. Kemudian ada jenis sistem transmisi, yaitu sistem kopling, sistem poros input, gearbox, seal salver, tuas pemindah gigi, dan cyanoser. Jadi ya ini merupakan komponen dari sistem transmisi, yaitu bisa digunakan dari manual maupun di otomatis, sehingga ya dengan cara tersebut bisa digunakan dengan yang baik, maka ya akan bekerja secara sistem transmisi, sehingga ya sistem ini juga berguna sih dalam
hal pengendaraan maupun penghidupan dalam motor dan sebuah kendaraan. Kemudian ada komponennya yaitu torque converter, planetary gear shift, hydraulic system, valve body, kemudian ada ECU. Fungsinya menggantikan kopling manual menghubungkan mesin ke transmisi. Artinya sistem ini digunakan untuk ke sistem yang lain. Jadi bisa dikendalikan untuk menghubungkan mesin ke mesin yang lain. Kemudian yang kedua itu mengukur rasio gigi secara otomatis. Jadi sudah mengira-ngira bahwa gigi ini bisa dikendalikan secara kira-kira bahwa ini harus sesuai dengan ini dan ini gitu ya. Jadi ya bisa digunakan secara otomatis. Kemudian yang ketiga itu mengontrol tekanan oli untuk perpindahan gigi. Jadi juga sistem ini bisa mengatur bagaimana kapasitas oli untuk mentransfer perpindahan gigi agar menjadi pelumas untuk gigi tersebut, sehingga bisa terjadi yang namanya pelumasan tersebut sehingga menjadi sistem hidrolik untuk sistem tersebut. Kemudian mengatur aliran fluida ke komponen transmisi sehingga transmisi tersebut berjalan dengan baik sehingga transmisi tersebut bisa bekerja dengan yang baik. Kemudian mengatur kerja sistem otomatis berdasarkan sensor. Ya, sistem ECU ini bekerja secara otomatis berdasarkan sensor. Enggak ada sudah diberi tanda ataupun sudah diberi sebuah kinerja untuk bisa ke sensor tersebut sehingga sensor tersebut bisa berjalan dengan baik dan juga secara baiklah. Kemudian yaitu prinsipnya pada transmisi manual, tenaga dari mesin disalurkan melalui kopling ke gearbox. Pengemudi menekan pedal kopling untuk memutus tenaga sementara saat memindahkan gigi. Gearbox mengatur perpindahan gigi sesuai kebutuhan torsi atau kecepatan. Semakin gigi maka semakin cepat putaran roda, namun torsi berkurang. Setelah gigi dipilih, kopling berdasarkan akan tenaga kembali tersambung ke roda. Jadi artinya berguna lah untuk dalam hal tersebut. Jadi ya bisa digunakan di hal-hal yang lain. Kemudian ada kelebihannya itu mengkonsumsi bahan bakar lebih efisien, biaya perawatan lebih murah. Jadi mengkonsumsi bakar lebih efisien berarti artinya dalam hal bahan bakar ini bisa dibilang bahwa lebih hemat dan juga lebih bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, perawatan lebih murah, jadi dalam hal meninjau lebih lanjut untuk sistem ini, maka ya lebih bisa diartikan bahwa ini lebih bisa digunakan. Kemudian akselerasi lebih cepat dengan kontrol penuh pengemudi, artinya pengemudi bisa leluasa dalam menyalurkan satu dengan yang lain, dan juga ya bisa digunakan dengan yang bagus. Kemudian umur transmisi lebih panjang jika digunakan dengan benar. Itu tadi jika transmisi tersebut dirawat ataupun di servis secara berkala, maka ya transmisi tersebut bisa mungkin 1-5 tahun bisa tetap ya, jika transmisi tersebut dicek secara berkala, sehingga ya dengan pengecekan tersebut bisa berjalan dengan baik dan juga secara fisik
maupun ini juga masih baik karena sudah melalui yang namanya pengecekan ataupun servis. Terakhir yaitu cocok untuk medan berat ataupun kendaraan niaga. Artinya sistem transmisi ini ya bisa untuk semacam pengendali untuk medan-medan berat. Artinya dalam hal kekuatan ataupun membantu kinerja kendaraan ataupun yang lainnya itu sangat baik. Artinya bisa digunakan secara terus menerus sehingga medan berat ataupun tantangan-tantangan lainnya bisa dijalani dengan terus, sehingga ya ini bisa lebih cocok lah untuk kendaraan-kendaraan yang bertorsi besar sehingga ya bisa berjalan dengan baik. Kemudian ada kekurangannya itu konsumsi bahan bakar lebih boros tadi, dan biaya servis dan perawatan lebih mahal, perbaikan memerlukan teknisi khusus, umur komponen lebih pendek, akselerasi sedikit tertinggal dibanding manual. Jadi ya itu tadi kekurangan yang bisa digunakan. Artinya ya dengan kinerja tersebut bisa lebih mantap untuk pengalihan ataupun peralihan tersebut. Ini untuk perbandingan yaitu ada operasional, tuas, pedai kopling, tanpa kopling, efisiensi BBM, lebih hemat, lebih boros. Untuk kenyamanan yaitu kurang nyaman, sangat nyaman ya. Untuk biaya perawatan murah, untuk otomatis mahal. Untuk kontrol pengemudi lebih tinggi, lebih terbatas. Artinya manual dan otomatis ini memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Artinya ya bisa dikendalikan secara langsung ataupun bisa secara otomatis. Artinya ya bisa digunakan dengan cara yang sangat otomatis itu. Artinya ya terbatas dengan hal yang lain. Penerapan dalam kehidupan nyata itu banyak pengemudi memilih transmisi otomatis karena lebih praktis untuk berkendara di kota besar atau padat lalu lintas. Namun transmisi manual masih populer di kalangan pecinta otomotif dan kendaraan niaga karena lebih hemat dan tangguh. Pemilihan sistem transmisi harus disesuaikan dengan kebutuhan, medan jalan, dan gaya berkendara. Jadi ya ini ya bisa menjadi sebuah pemahaman untuk orang-orang bahwa ya sistem otomatis itu lebih unggul, berarti artinya karena ya dalam kinerja ke jalan ataupun yang lainnya bisa teratasi. Artinya bisa berjalan dengan sesuai dengan praktis ataupun secara efisien untuk bekerja ataupun berkendara ataupun berjalan secara otomatis maupun manual. Ya, untuk kesimpulan yaitu sistem transmisi baik manual ataupun otomatis memiliki peran penting dalam menyalurkan tenaga mesin ke roda dengan efisien. Masing-masing jenis memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri yang mempengaruhi performa kendaraan. Transmisi manual unggul dalam efisiensi dan kontrol, sementara transmisi otomatis menawarkan kenyamanan dan kemudahan berkendara. Pemilihan sistem terbaik tergantung pada referensi serta kebutuhan penggunaan kendaraan. Jadi demikian mungkin presentasi dari saya. Apabila di situ dalam berbicara masih kurang lancar ataupun masih bingung dalam penyampaian materi, maka di situ saya memohon maaf jika di situ terjadi kesalahan dalam penyampaian ataupun materi-materi yang kurang pas dalam materi tersebut. Ya mungkin saya cukupkan atas perhatian ini. Mungkin presentasi ini ya bisa menjadi pemahaman bagi yang lainnya dan juga saya. Mungkin dicukupkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.